Selamat datang di video aku kali ini. Hari ini aku akan membahas sebuah kasus yang menarik dan penting dalam dunia teknologi informasi terkait dengan pelanggaran etika desain dan perlindungan merek dagang. Kasus ini melibatkan dua perusahaan besar di dunia, yaitu perusahaan Apple dan perusahaan Purple. Kasus ini dimulai pada Agustus 2020 ketika perusahaan teknologi terkemuka melayangkan tuntutan terhadap aplikasi Purple. Aplikasi ini adalah layanan yang membantu pengguna dalam menyimpan dan mengelola resep makanan. Masalah yang muncul adalah mengenai desain logo Purple yang berupa gambar buah pir dengan daun di bagian atasnya. Apple mengklaim bahwa logo buah pir terlalu mirip dengan logo mereka yang menggunakan elemen desain yang sama, yaitu buah. Apple merasa bahwa desain logo Purple bisa menyebabkan kebingungan di kalangan konsumen. Mereka berpendapat bahwa kesamaan ini bisa merusak identitas merek yang sudah sangat dikenal terutama dalam konteks aplikasi di platform mereka, yaitu App Store. Di satu sisi, kita punya perusahaan Apple. Perusahaan teknologi global dikenal luas dengan produk-produknya yang ikonik seperti iPhone, MacBook, earphone, dan lain sebagainya. Apple memiliki hak atas merek dagangnya yang terkenal dan mereka sangat menjaga konsistensi dan keunikan merek dagangnya. Nah, di satu sisi ada Purple, aplikasi yang dikembangkan oleh Super Healthy Kids, sebuah perusahaan kecil yang berfokus pada pengembangan aplikasi untuk keluarga dan pengelolaan makanan sehat. Purple adalah platform yang membantu pengguna menyimpan resep dan merencanakan menu makanan mereka. Bagi Purple, logo bentuk buah pir adalah simbol yang mencerminkan misi mereka dalam mempromosikan gaya hidup sehat. Masalah ini berkaitan dengan hak kekayaan intelektual dan perlindungan merek dagang. Apple berpendapat bahwa logo Purple dapat menyesatkan konsumen karena bentuk buah pir dan daun sangat mirip dengan produk Apple yang sudah sangat terkenal. Mereka khawatir konsumen akan kebingungan dan mengira aplikasi Purple adalah bagian dari produk kami. Namun, ada bantahan dari perusahaan Purple. Purple berargumen bahwa desain logo mereka adalah bentuk representasi umum dari buah pir, sebuah simbol yang sudah lama digunakan di berbagai konteks dan bukanlah hak milik eksekutif perusahaan Apple. Mereka merasa bahwa tuntutan Apple ini berlebihan, terutama karena Purple adalah perusahaan kecil yang tidak memiliki niat untuk meniru atau merusak merek Apple. Sebagai respon terhadap tuntutan Apple, Purple tidak menyerah begitu saja. Mereka mengorganisir sebuah petisi online yang bertunjuk Save the Pir di situs change.id. Petisi ini menjadi viral dan sudah lebih dari 200.000 orang yang menandatangani sebagai bentuk dukungan terhadap Purple dan hak mereka untuk mempertahankan logo yang sudah mereka gunakan sejak 2017. Purple juga mengirimkan pesan kepada Apple dengan menyatakan bahwa tindakan mereka terhadap bisnis kecil seperti Purple memiliki dampak negatif yang lebih besar. Mereka menegaskan bahwa Apple harus lebih berhati-hati dalam menggunakan kekuatan besar mereka dan menindas perusahaan kecil yang sedang berusaha berkembang. Akhir dari penyelesaian kasus ini yaitu setelah berbulan-bulan perdebatan, kedua perusahaan ini memutuskan untuk melakukan musyawarah dan negosiasi. Meskipun tuntutan hukum dari pihak Apple belum dicabut secara resmi di pengadilan. Pada akhirnya, Purple setuju untuk melakukan perubahan desain logo mereka. Meskipun tidak sepenuhnya merubah desain logonya, tetapi mereka memodifikasi elemen daun pada logo tersebut agar terlihat lebih sederhana dan berbeda dari desain logo Apple. Pada Januari 2021, laporan mengidentifikasikan bahwa kasus ini sudah memasuki tahap akhir atau penyelesaian. Meskipun Apple belum memberikan konfirmasi resmi apakah mereka telah mencabut tuntutan mereka atau tidak. Jelas logo PayPal sudah diubah dan keduanya berharap masalah ini selesai tanpa melanjutkan ke pengadilan. Nah,
Dari kasus ini, aku dapat menyimpulkan pembelajaran dari sebuah kasus ini, yaitu yang pertama yaitu pentingnya melindungi kekayaan intelektual bagi sebuah perusahaan, maupun itu perusahaan kecil atau perusahaan besar. Desain logo yang unik sangat berharga dan terkadang ada pertarungan hukum untuk melindunginya. Nah, buat kalian semua yang lagi merintis bisnis, boleh banget kalian langsung daftarin hak kalian, biar nanti kalau bisnis kalian udah maju nanti bakalan sudah terlindungi di mata hukum. Kedua, kita juga harus melihat bagaimana ketimpangan kekuatan antara perusahaan besar dan kecil bisa mempengaruhi proses hukum. People sebagai perusahaan kecil, sebagai perusahaan kecil harus menghadapi tuntutan dari raksasa seperti Apple, yang jelas memiliki lebih sumber daya untuk berjuang di pengadilan. Nah, kasus ini juga mengajarkan kita lebih berhati-hati dalam menciptakan desain agar tidak secara langsung atau sengaja melanggar hak kekayaan intelektual orang lain. Nah, ya di sisi lain juga kita pentingnya bagi perusahaan besar untuk menggunakan kekuasaan dengan baik dan bijak agar tidak menindas perusahaan kecil. Terima kasih sudah menonton video aku kali ini. Semoga kalian bisa mendapatkan wawasan yang lebih dan senang. Thank you.